Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Tani TV. Kali ini Pak Tani TV mau berbagi pengalaman cara membuat pupuk kompos sendiri di rumah dari sampah rumah tangga atau limbah rumah tangga. Ini ada saya sampah rumah tangga, sisa makanan, ada kulit telur, ada mie yang sudah expire atau sudah kadaluarsa, ada buah, ada nasi lebih, ada kulit bawang, ada cabai yang sudah busuk atau sudah kering, dan macam-macam. Semuanya sampah organik dari limbah rumah tangga. Kali ini saya mau membuat pupuk kompos menggunakan tong seperti ini. Saya membuatnya sendiri dan ini menggunakan peralon bekas saya bekerja, karena saya juga kebetulan kuli bangunan, jadi ada sisa-sisa peralon. Ini peralon listrik yang ukuran 3/4 in, dan yang bagian tengah ini menggunakan peralon yang ukuran 1,5 in. Selanjutnya kita rakit dulu tong komposnya ini. Tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Karena like dan subscribe itu gratis. Like dan subscribe akan sangat membantu untuk kemajuan channel ini ke depannya agar semakin maju dan terus berkembang dan terus membuat video-video terbaru tentunya yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita lanjut untuk merakit tong kompos ini. Yang bagian luar ini saya tutup menggunakan kain. Ini tujuannya untuk sirkulasi udara, karena mikroba atau bakteri juga atau mikroorganisme juga membutuhkan udara untuk bernafas sama seperti makhluk hidup lainnya. Yang paralon bagian tengah ini juga saya kasih lubang-lubang banyak, jadi ada sirkulasi udara nanti di bagian dalam tong kompos ini. Oke, selanjutnya kita menyediakan selang seperti ini untuk menadah air lindi yang akan mengalir nanti saat fermentasi atau saat pembuatan kompos ini. Kita juga menyediakan botol bekas minuman seperti ini untuk menadah air lindi nanti akan masuk ke dalam botol ini. Kali ini saya mau menggunakan mol nasi basi ini yang sudah saya buat, atau pupuk organik cair dari nasi basi sebagai starter atau mikroba atau mikroorganisme yang akan membantu mempercepat penguraian sampah organik ini. Kita menggunakan mol nasi basi ini 2 tutup botol saja, nanti kemudian akan dicampur dengan air. Ini saya menggunakan air matang yang sudah didinginkan, dan saya mencampur gula 2 sendok. Anda juga bisa menggunakan gula merah ataupun tetes tebu. Kali ini saya menggunakan gula pasir sebab yang ada hanya gula pasir. Gula ini berfungsi sebagai nutrisi untuk mikroorganisme atau sumber tenaga untuk mikroorganisme agar mikroorganisme bekerja kuat untuk menghancurkan sampah-sampah organik ini. Mikroorganisme juga sama seperti manusia, harus membutuhkan jamu dan suplemen agar bekerja kuat dan semangat pantang menyerah untuk menghancurkan sampah organik ini. Setelah kita aduk dan gulanya sudah larut, selanjutnya kita masukkan ke dalam botol semprotan kecil ini. Selanjutnya untuk bagian bawah saya melapisinya menggunakan daun-daun kering. Ini saya menggunakan daun bambu, menggunakan daun apa juga bisa, yang penting sampah kering, karena untuk membuat kompos yang berkualitas agar bisa mengandungi NPK atau nitrogen, fosfor, dan kalium yang seimbang, tentunya kita juga harus menaruh bahan organik yang seimbang. Selanjutnya saya memasukkan, ini ada kulit bawang, ini ada bekas mie yang sudah kadaluarsa, ada ini buah juga, tapi kalau yang buah-buah ini, kalau yang besar-besar lebih baik dipotong-potong dulu kecil-kecil agar lebih cepat untuk penguraian. Kita kasihan juga sama mikroorganisme karena sudah makhluknya kecil, tidak terlihat, suruh menghancurkan jeruk sebesar ini. Jadi saya membantunya untuk memotong-motongnya agar lebih cepat terurai.
Selanjutnya ini saya ada serbuk gergajian kayu, saya menambahkannya juga di sini sebagai sumber kaliumnya. Selanjutnya saya spray menggunakan air yang sudah dicampur dengan mol nasi basi tadi sebagai mikroba atau mikroorganisme yang akan mempercepat penguraian sampah organik ini. Selanjutnya kita tutup dengan rapat seperti ini, kemudian ditaruh di posisi yang lebih tinggi agar air lindi bisa mengalir ke bawah dan masuk ke dalam botol yang sudah kita sediakan seperti ini. Setelah 20 hari kita lihat bersama seperti apa nanti penampakannya. Kita akan menambahkan sampah rumah tangga lagi dan daun kering lagi untuk memenuhkan tong kompos ini. Ini air lindinya sudah ada tapi masih sedikit. Ini juga bisa dijadikan untuk pupuk organik cair. Kita buka tutup tong komposnya. Nah, kita lihat penampakannya seperti ini. Selanjutnya saya menambahkan tanah yang sudah jenuh, atau ini saya menambahkan tanah yang bekas tanaman saya yang dulu yang sudah tidak subur. Kita bisa menambahkannya di sini. Nanti tanah ini akan jadi subur kembali. Selanjutnya saya menambahkan daun kering lagi di atasnya tanah yang sudah jenuh tadi. Untuk selanjutnya saya kasih lagi sampah organik dari sisa limbah rumah tangga. Seperti ini, ada sayur, ada kulit pisang. Kulit pisang ini sangat bagus untuk sumber kalium nanti untuk tanaman kita. Untuk starternya atau mikrobanya atau mikroorganismenya Anda juga bisa menggunakan EM4 agar lebih cepat mengurai sampah limbah rumah tangga ini. Selanjutnya saya kasih penuh menggunakan daun kering sampai benar-benar penuh, karena nanti saya tidak mau menambahkannya lagi. Jadi kalau Anda mau membuat kompos sendiri seperti ini, lebih baik dikasih penuh terus dan ditutup agar lebih cepat menjadi kompos. Selanjutnya kita semprot lagi menggunakan mol nasi basi tadi. Kita semprotkan secukupnya saja, jangan terlalu basah. Selanjutnya kita tutup rapat seperti ini. Kita harus menyimpan tong kompos ini di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Oke, ini penampakan setelah 40 hari selepas hari pertama pembuatan kompos, atau 20 hari kemudian setelah penambahan bahan organik. Jadinya menyusut. Ini air lindinya juga sudah agak banyak. Ini sangat bagus sekali untuk pupuk organik cair dan sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Selanjutnya kita bawa ke tempat yang lebih terang atau rata. Ini jadinya tinggal 60 atau 70% saja. Kemudian kita tuang seperti ini, kita angin-anginkan. Kita lihat bersama seperti ini jadinya tinggal 60 sampai 70% saja yang asalnya penuh. Kemudian selanjutnya kita lihat dulu, mana tahu ada makhluk hidup lain selain mikroba. Jadi saya mengoreng-orengnya atau mengaduknya menggunakan kayu. Setelah saya cari-cari ternyata tidak ada, tapi di sini masih ada yang tidak terurai, yaitu kulit telur atau cangkang telur. Mikroba atau mikroorganisme tidak mampu untuk mengurai kulit telur. Sampah organik yang lainnya semua sudah hancur lebur, tidak ada lagi sisa sedikit pun. Selanjutnya saya mencoba untuk mengaduk-aduknya agar bisa tercampur merata, agar sambil diangin-anginkan agar cepat kesat atau kandungan airnya bisa berkurang sedikit. Setelah sudah tercampur merata dan agak kesat, selanjutnya saya menyediakan tanah untuk mengetes atau untuk mencoba pupuk organik ini atau pupuk kompos ini apakah layak untuk digunakan, bagaimana kandungan mineralnya dan bagaimana kandungan NPK-nya. Saya mau mengetesnya atau mengujinya menggunakan lampu bohlam 100 watt, dan ini saya membuat alat sederhana sendiri. Anda juga bisa membuatnya sendiri di rumah dengan cara yaitu yang satu wadah itu untuk tanah biasa yang saya ambil di depan rumah. Yang kita tes di sini tidak hidup,
Dan yang untuk pupuk kompos sampah rumah tangga kita tes dan menyala dengan terang lampunya. Ternyata pupuk kompos ini sudah berhasil dan layak untuk digunakan pada tanaman kita. Oke, kita ulangi lagi. Yang untuk tanah biasa tidak menyala lampunya atau tidak hidup, dan yang untuk pupuk kompos sampah rumah tangga ini ternyata lampunya menyala dengan terang. Oke, setelah kita tes kesuburannya, selanjutnya kita akan tes pH tanahnya atau pH antara tanah tadi dengan pupuk kompos ini. Saya akan tes ini untuk tanah yang saya ambil di depan rumah, yaitu pH-nya 7, yaitu standar. Oke, yang untuk tanah biasa ini standar 7, dan yang untuk pupuk kompos juga ini 7 juga. Ternyata ini sudah oke, pH-nya sudah standar atau stabil, normal. Oke, selanjutnya kita akan menguji atau mengetes air lindi ini atau pupuk organik cair ini, hasil dari air lindi pembuatan pupuk kompos tadi. Kita akan mengujinya membandingkan dengan NPK 15-15-15. Kali ini saya menyediakan 3 wadah untuk pengujian ini. Wadah yang paling kanan ini saya isi air, yaitu untuk air biasa, dan wadah yang tengah nanti saya mau isi dengan NPK, dan wadah yang paling kiri saya mau isi dengan air lindi hasil dari pupuk kompos tadi. Air lindi pupuk kompos ini sangat bagus untuk tanaman kita, tentunya akan jadi subur. Kali ini saya mau mengujinya dibandingkan menggunakan NPK 15-15. Saya akan kasih 2 sendok plastik ini untuk wadah yang tengah ini. Dan saya akan mengujinya menggunakan lampu pijar atau lampu bohlam 100 watt tadi. Ini saya menggunakan lampu bohlam 100 watt. Saya akan menguji air biasa dulu, tidak menyala langsung, tidak ada apa-apa. Dan saya akan mengetes yang untuk NPK 15-15-15, ternyata menyala tapi tidak begitu terang. Dan kita tes air lindi hasil dari pupuk kompos tadi. Nah, kita cuci dulu, kita lihat, dan ternyata menyala dengan terang. Jauh berbeda dengan NPK 15-15-15 tadi. Oke, selamat mencoba. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.